Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafaridho Maulana akan menjelaskan tugas akhir saya. Judulnya Analisis Strategi Pembelajaran fikih terhadap keaktifan belajar siswa kelas 9 di MTSN 3 Jombang. Yang pertama yaitu apa sih fikih itu? Fikih diartikan sebagai ilmu tentang hukum Islam. Secara etimologi, fikih berasal dari kata aqiha yafqahu fiqhan yang berarti pemahaman. Pemahaman apa sih yang dimaksud di sini? Pemahaman yang dimaksud itu pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fikih menunjukkan pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. Jadi pengertian fikih secara bahasa yaitu pemahaman. Jika hanya sebagai sarana untuk memahami hukum-hukum agama, tetapi juga bisa sebagai alat untuk membentuk karakter siswa. Pembelajaran fikih dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang memiliki potensi besar untuk dalam pembentukan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Nah, tujuan pembelajaran fikih sebagai modal bekal peserta didik agar mampu mengetahui esensi dari hukum Islam secara detail dan menyeluruh, yaitu dalil naqli dan akli, melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pembelajaran juga diartikan sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi konsep pembelajaran juga pada dasarnya merupakan konversi dari istilah proses belajar mengajar yang selama ini digunakan. Nah, tujuan pembelajaran merupakan komponen utama yang terlebih dahulu harus dirumuskan guru atau pendidik dalam proses belajar mengajar pembelajaran, karena pembelajaran bertujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau dituju oleh pendidikan pada dasarnya. Tujuan dari pembelajaran atau pengajaran dalam Islam adalah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, ditemukan beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran fikih yang memengaruhi keterlibatan siswa selama kegiatan belajar berlangsung. Nah, partisipasi siswa dalam pembelajaran masih tergolong rendah karena
ditandai dengan adanya siswa yang kurang aktif dalam bertanya maupun memberi tanggapan saat proses pembelajaran. Nah, selain itu, sebagai siswa terlihat merasa bosan dan kurang tertarik terhadap materi fikih, sehingga perhatian siswa terhadap pembelajaran menjadi menurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran masih kurang efektif dan menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab permasalahan tersebut adalah penggunaan metode. Nah, metode yang biasa yang digunakan itu metode ceramah yang masih sering diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Penggunaan metode yang monoton menyebabkan rendahnya interaksi antara guru dan siswa itu, dan juga bisa siswa antar siswa, sehingga siswa cenderung bersikap pasif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.